Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak hanya memiliki paras wajah yang cantik, ternyata langkah-langkah catur yang pernah dimainkan oleh Alexandra Kosteniuk ini sangat tajam, agresif dan mematikan. Kali ini saya merangkum dari pembukaan carukan terbaik yang pernah dia mainkan, dan partai ini dimainkan oleh Alexandra Kosteniuk melawan Nana Meliani di World Cup Women 2002. Dimulai dari E4 C6 D4, D5 E5, gajah ke F5 dan dilanjutkan dengan kuda ke C3, E6 G4. Dijawab oleh hitam dengan menurunkan gajah ke G6, kuda G ke E2 dan C5. Jelas bahwa tujuan dari hitam untuk mengosongkan pion tersebut dari jalur sentrum agar dia yang menguasai di jalur ini, teman-teman. Gajah ke E3 dia menolak untuk memakan pion tersebut, kuda ke C6, F4, dan sebaliknya daripada Kosteniuk di sini, perhatikan bahwa dia mengarah serangan kepada sayap raja dan membiarkan cek menteri tersebut ke H4, teman-teman. Dijawab oleh hitam A6 dan H4. Dilanjutkan dengan H6 dikali C5 dan di sini teman-teman dijawab gajah ke E7. H5 gajah ke H7. Gajah ke E2 menteri ke C7. Dilanjutkan dengan A3 dan F6. Jelas bahwa desakan pion sangat mengganggu untuk mengeluarkan atau mengembangkan perwira-perwira di sayap raja. Makanya di sini dipaksa peraduan, teman-teman. Kuda ke D4 dan di langkah ini, teman-teman, memang terbaik adalah dipukul karena ancaman pion yang di E6 tersebut susah untuk dilindungi. Di partai dipukul kuda dan menteri mukul kuda. Jika dipukul gajah, tentu Kosteniuk harus kehilangan pion yang di C5, F kali E5 dan F kali E5. Lajur F di sini kosong, teman-teman. Menambah kesulitan untuk pengembangan perwira, apalagi serangan, mempertahankan posisinya sangat sulit dari hitam. Benteng ke C8 dengan mengancam pion yang di C5 dijawab dengan B4. Di langkah ini sebenarnya, teman-teman, terbaik untuk hitam untuk mengembangkan posisi daripada perwiranya lebih jauh untuk mempertahankan adalah mengorbankan kuda ke F6. Jika dipukul, maka dipukul oleh gajah, dan ini langkah terbaik sudah yang pernah dianalisa oleh engine, teman-teman. Tapi langkah partai di saat posisi B4, di sini menteri ternyata ke D8 lagi. Dia hanya menunggu serangan yang sangat tajam dari Kosteniuk. Dan di sini putih langsung rokade. Dilanjutkan dengan gajah ke G5. Lagi-lagi mencoba memaksa peraduan di sini untuk mengembangkan perwira yang terkunci kuda tersebut di sayap raja, dan dijawab oleh Kosteniuk benteng ke F2. Lagi-lagi di sini, teman-teman, langkah terbaik dari hitam di posisi ini adalah gajah ke H4. Itu lebih baik, teman-teman. Setelah benteng ke F3, maka dijawab kuda ke E7 untuk mendukung pengembangan perwiranya di sini. Tapi di langkah partai, di saat posisi benteng ke F2, kuda ke E7 duluan. Sementara benteng masih beradu di sini. Benteng mukul G5, gajah, teman-teman, mukul G5, H kali G5 dan benteng A ke F1. Kuda ke C6, menteri ke E3. Dilanjutkan dengan benteng ke C7 untuk menahan laju serangan dari Kosteniuk ini, teman-teman, dan kuda ke A4. Jelas bahwa kuda ini mau diposisikan di petak strategis untuk raja tidak bisa lari, yakni di B6. Dilanjutkan dengan D4, menteri ke F3. Kuda kali E5 dengan ancaman menteri tersebut, menteri ke E2, teman-teman.
Jelas bahwa kuda di sini diancam dan tidak bisa dilindungi kecuali dipindah. Setelah kuda pindah ke F7 teman-teman, menteri mukul E6 cek. Satu-satunya langkah yang terbaik adalah ditutup dengan benteng ke E7, dan langkah partai memang itu teman-teman. Menteri ke B3 dan kuda ke E5. Lagi-lagi kuda yang seharusnya tetap di posisinya, dan jika dia rokade itu lebih baik teman-teman. Tapi ternyata dia menaikkan kudanya ke E5 dengan niat untuk juga menyerang. Dia juga tidak mau diserang teman-teman. Kuda ke B6 dan di sini kuda ke C6. Entah kemana arah kuda tersebut, tapi yang jelas gempuran dari Kosteniuk saat ini tidak bisa dimulai. Setelah langkah menteri ke F3 ini teman-teman, di partai Nana menyerah atau hitam menyerah teman-teman. Kok bisa menyerah? Karena kemanapun dia tidak bisa untuk menghindar dari checkmate. Langkah terbaik adalah menggeser menteri ke C7 ini teman-teman, tapi itu pun tetap checkmate. Karena raja di petak D7 sudah dikunci oleh kuda. Makanya di posisi tadi dia menyerah. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai ini teman-teman, Alexandra Kosteniuk melawan Roger Land di Chorus pada tahun 2003. Dimulai dari E4, C6, D4, D5, E5, gajah ke F5 dan kuda ke F3, E6, gajah ke E2, kuda ke D7, dan di sini Alexandra langsung rokade. Kuda ke E7 dan B3, gajah ke G4 dan C4. Di sini jelas bahwa serangan peraduan tersebut adalah ke sayap menteri teman-teman. Dijawab dengan kuda F5 dan kuda B ke D2, gajah ke H5, dilanjutkan dengan gajah ke B2, gajah ke E7, H3, gajah ke G6, G4 dan kuda ke H6. Kuda ke E1 dengan tujuan untuk memobilisasi dan mengosongkan lajur F ini teman-teman dengan serangan total di sini, tapi di sini dibaca oleh Roger Land, akhirnya dia mendorong pion ke F5. E kali F6 dan G kali F6. Gajah ke D3, gajah ke D6. F4, menteri ke E7. Tentu di sini hitam mengosongkan petak atau jalur di sayap menteri untuk rokade, dan dia mempersiapkan serangan total di sayap raja teman-teman. Dijawab oleh Kosteniuk dengan menteri ke E2 dan hitam langsung rokade panjang. C5, gajah ke C7 dan dilanjutkan B4. Serangan di sayap menteri sudah dimulai oleh Kosteniuk. Dilanjutkan dengan kuda ke G8 untuk tujuan mendorong pion tersebut, dan di sini langsung dijawab ke B5. Jelas bahwa duluan serangan putih masuk daripada hitam teman-teman. Kuda ke B8 untuk menunjukkan bahwa dia tidak bisa ditembus ketika dipukul pion, akan dipukul oleh kuda. Gajah kali G6 di sini, dan di sini H kali G6. Tentu pion yang di H3 putih di sini sangat lemah teman-teman. Tapi setelah benteng ke F3, walaupun lemah tapi di sini ada serangan untuk mengarah ke sayap raja juga. E5, D kali E5 dan menteri mukul C5. Sekaligus di sini cek teman-teman. Raja ke G2, F kali E5. Benteng ke C1 dengan mengancam menteri. Dan di posisi ini teman-teman, perhatikan bahwa pion yang di B5 tersebut nganggur. Jika dipukul tentu sekilas kehilangan satu pion dari putih. Tapi jika menteri tertarik dengan pion tersebut, langkah selanjutnya putih sangat brilian. Menteri mukul menteri dan pion mukul menteri. Di sini gajah tersebut langsung dipukul oleh Kosteniuk dengan membuang kualitas. Perhatikan setelah menteri
mukul benteng, maka gajah cek dengan mukul pion E5. Setelah raja lari, maka dipukul benteng tersebut. Makanya di saat posisi benteng ke C1, langkah partai menteri ke E7, B kali C6, dan kuda mukul C6. Dilanjutkan dengan benteng memukul kuda tersebut. Sungguh sangat terkejut dari Ian Roger membuang kualitas dari Kosteniuk ini teman-teman, dan diterima B kali C6 dan menteri ke A6 cek. Di sini langkah terbaik daripada raja adalah ke D7. Mustahil ketika dia ke B8 akan datang cek lagi benteng tersebut. Sekaligus pion yang di E5 akan dipukul oleh gajah ketika ditutup saat dicek. Raja ke D7, F kali E5, dan dilanjutkan benteng ke H7. Tentu dia takut kecolongan ketika nanti terjadi pertukaran perwira, makanya dia dinaikkan terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan kuda ke D3, benteng ke B8. Berniat untuk ingin mengusir menteri di sini teman-teman. Gajah ke A3 karena diancam. Di posisi ini teman-teman, jika menteri ke I8, maka kuda ke C5 cek, raja ke E7, kuda D ke B3. Sangat kuat sekaligus mengunci langkah raja teman-teman dari hitam. Kembali ke partai, di saat posisi gajah ke A3 mengancam menteri, benteng ke B8, dia balik mengancam teman-teman. Akhirnya menteri mukul pion yang di A7 dan menteri ke H4. Satu langkah dari ini teman-teman, dari hitam menyerah. Silahkan di skip dulu video ini jika teman-teman mendapat jawabannya, berarti secara pemikiran sama dengan Kosteniuk. Baik, kita lanjutkan. Langkah yang membuat hitam menyerah adalah gajah ke D6. Di sini Ian Roger langsung merebahkan rajanya karena tidak bisa lagi dilanjutkan karena gajah tersebut terpin oleh menteri sekaligus ada ancaman checkmate. Jika di posisi ini teman-teman, dia tidak percaya dengan langkah tersebut bisa mat, misalnya dia tidak menyerah atau dilanjutkan, langkah terbaik adalah menurunkan menteri ke D8 ini teman-teman. Maka yang datang adalah kuda cek, dan ini satu-satunya langkah yang terbaik, hanya ke C8. Maka datang di sini teman-teman, menteri cek ke A8 ketika ditutup oleh gajah atau ditutup oleh benteng, dan misalnya ditutup pakai benteng, maka dicek lagi oleh menteri, checkmate. Ketika ditutup oleh gajah, teman-teman, kita praktekkan satu-satu. Maka yang datang benteng cek menteri di sini. Dan ini harus kehilangan menteri. Makanya dia menyerah. Dia sudah tahu bahwa tidak ada posisi yang bagus teman-teman dari Ian Roger. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Alexandra Kosteniuk melawan Alexander John Chua di US Open 2004. Lagi-lagi lawan daripada Kosteniuk adalah pemain catur pria. Dimulai dari E4, C6, D4, D5, kuda ke D2 dan D kali E4, dilanjutkan dengan kuda mukul E4, kuda ke F6 dan kuda mukul F6. Carukan varian Nimzowik ini sangat tertutup sebenarnya untuk putih, tapi setelah G kali F6, gajah ke E2, gajah ke F5 dan kuda ke F3, E6. Di sini putih langsung rokade. Gajah ke D6, C4, kuda ke D7, D5. Mengajak pertukaran di sini teman-teman dengan merebut posisi agar tidak tajam lagi pion sentrum untuk perlindungan raja hitam. C kali D5 dan C kali D5. Di sini langsung didorong pion ke E5.
Jelas pion gantung dari Kosteniuk ini sangat tidak nyaman teman-teman. Dengan posisi seperti ini yang sangat dihindari oleh pemain catur, yaitu pion gantung yang di D5 tersebut. Namun di sini teman-teman, setelah dijawab oleh hitam tersebut pion ke E5, langsung gajah ke H6. Dia juga memblok langkah rokade dari hitam. Gajah ke G6 dilanjutkan dengan menteri ke B3. Benteng ke B8 dilanjutkan dengan benteng F ke E1. Jika dia tidak diberikan posisi bagus teman-teman, dia juga tidak memberikan posisi yang bagus untuk lawannya. Menteri ke B6 dan menteri ke A4. Di posisi ini teman-teman, jika dari hitam mengadu menteri ke B4, maka pion yang di A7 dipukul. Gajah ke C5 dan gajah ke D2. Baik, kembali ke posisi menteri ke A4 teman-teman. Di sini gajah yang ke C5, jelas bahwa dia berniat untuk cek mukul pion di F2. Gajah ke B5, jelas bahwa targetnya adalah kuda, tapi ternyata dari Alexander tersebut memukul pion di F2 cek. Raja ke H1 dan di sini menteri mukul benteng teman-teman. Dia tertarik dengan kualitas. Sontak langsung dipukul oleh gajah. Benteng tersebut cek raja ke E7. Jelas bahwa di sini sudah unggul satu perwira dari Kosteniuk. Dan setelah gajah tersebut dipukul oleh kuda, menteri mukul B2. Dia masih berharap benteng tersebut atau kuda salah satunya bisa dipukul. Tapi dijawab oleh Kosteniuk dengan pion ke D6 cek teman-teman. Dia tidak mempedulikan benteng tersebut. Dia lebih mengancam dari posisi raja yang sangat terpuruk dari hitam. Betul, ternyata raja tertarik dengan pion. Dan di sini benteng ke D1 cek. Detik-detik langkah daripada Alexander ini tersebut menyerah teman-teman. Raja ke E7, gajah ke C1. Jelas setelah menteri ini lari teman-teman, akan dicek oleh putih ke A3. Tapi di sini teman-teman, walaupun diancam menteri, ternyata jawabannya dari hitam. Dia mengancam juga dengan menaikkan pion ke B5. Menteri mukul A7. Jelas bahwa di sini ada ancaman buka langsung cek gajah tersebut. Menteri sekarang ke C2. Dia memberikan kepada kuda dengan maksud untuk menghindari amukan menteri tersebut. Ketika dia salah bergeser akan dibuka gajah menjadi hilang menteri teman-teman. Dilanjutkan dengan menteri mukul B5 cek, dan di sini raja ke F8 dan gajah ke H6. Di sini langsung menyerah teman-teman. Dari Roger, perhatikan mana menteri harus hilang, mana lagi benteng yang di B8 juga harus hilang. Ketika dia tidak menyerah, misalnya dia tetap bergeser, maka dia tidak memakan menteri lagi Kosteniuk, melainkan checkmate dengan memukul benteng. Kenapa dia menyerah? Ini alasannya. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Alexandra Kosteniuk melawan Jovanka Hoska di main spot 2008. Dimulai dari E4, C6, D4, D5, E5, gajah ke F5 dan kuda ke F3. E6 dilanjutkan dengan gajah ke E2. Pembukaan carukan varian shot ini dimainkan oleh Kosteniuk di partai ini teman-teman, dan dijawab oleh hitam kuda ke D7. Putih langsung rokade dan kuda ke E7, kuda ke H4 dan gajah ke G6, kuda ke D2, C5, C3, kuda ke C6 untuk mendukung pertukaran pion sekaligus ingin mengambil pion sentrum dari putih. Kuda kali G6 dilanjutkan dengan H kali G6, kuda F3,
dan menteri ke B6. A3 dilanjutkan dengan A5. Menteri ke A4 dilanjutkan dengan gajah ke E7. Jelas di sini tujuan hitam untuk mengosongkan sayap raja tersebut dan mau menyerang total di sayap raja, teman-teman. Tapi dijawab oleh Kosteniuk, langsung pion ke B4, teman-teman. Dia tidak memberikan ruang nyaman juga untuk lawannya ketika dia diancam. C kali D4 dan C kali D4. Tidak mungkin di sini hitam memukul pion karena dia harus kehilangan benteng. Kuda mukul D4 dan kuda mukul D4, menteri mukul D4 dengan ancaman benteng. Di sini gajah ke E3, teman-teman. Lagi-lagi posisi menteri sekarang sudah tidak nyaman dari hitam, tapi dia tetap memukul pion yang di E5. G3 dilanjutkan dengan D4. Benteng A ke D1. Kalau gajah ini dipukul, teman-teman, tentu dia harus kehilangan kuda. Tapi dari hitam betul-betul memukul gajah tersebut. Dia berpikir bahwa hanya terjadi pertukaran dengan satu keuntungan pion. Menteri mukul kuda sekaligus cek raja ke F8. Dilanjutkan dengan menteri mukul B7. Di sini, teman-teman, sebaiknya dari hitam adalah memukul pion yang di F sekaligus cek, dan ketika benteng mukul F2, maka di sini baru bergeser benteng ke B8. Ini yang terbaik untuk hitam sebenarnya, teman-teman. Tapi langkah partai berbeda. Setelah menteri mukul B7, langkah partai benteng langsung mengancam menteri. Menteri ke A7 dilanjutkan dengan A kali B4 dan F4. Maka di sini langkah yang sangat berbeda dengan langkah terbaik di engine. Gajah ke C5 dan menteri ke A5. Dilanjutkan dengan menteri ke F5, teman-teman. Karena saling mengancam tadi, mengajak pertukaran, dibalas benteng ke D8 cek. Tentu ini langkah paksa sekaligus adalah ancaman checkmate, teman-teman. Di partai, di sini raja lari ke E7 karena menghindari checkmate tersebut. Dilanjutkan dengan menteri cek ke C7, raja ke F6. Karena ini sudah langkah terbaik dari hitam. Benteng mukul benteng, benteng mukul benteng, dan menteri mukul benteng. Inilah detik-detik dari Jovanka menyerah setelah menteri hitam ini ke C2 dengan bermaksud memukul gajah, dan dijawab dengan brilian langkah dari Kosteniuk menempatkan menteri ke D8 cek. Di partai ini Jovanka langsung merebahkan raja, yakni menyerah. Kok bisa menyerah? Baik, kita praktekkan hingga tuntas. Ketika permainan ini masuk ke ending pun jelas hitam kalah. Pertama kalah pion sekaligus kalah perwira, yaitu satu benteng, teman-teman. Tapi jika dilanjutkan, bukan hanya ending, tapi hitam langsung mat. Langkah terbaik adalah raja naik ke F5. Maka datang cek dari pion. Langkah satu-satunya adalah raja bergeser. Dan setelah raja bergeser nih, teman-teman, akan di closing dengan cek oleh Kosteniuk. Satu-satunya langkah adalah raja memukul pion dan dia harus kehilangan menteri. Kenapa dia menyerah? Itulah alasannya, teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini dimainkan oleh Alexandra Kosteniuk melawan Chaima Belghiti di FIDE Online Olimpiade 2020. Dimulai dari E4 C6, C4 D5, C kali D5, C kali D5, E kali D5. Langsung dipukul oleh menteri dan kuda ke C3. Menteri ke D8 lagi, D4. Pembukaan carokan varian Panov ini dimainkan oleh Kosteniuk.
Perhatikan bahwa pion gantung dari putih lagi-lagi di D4 ini teman-teman tidak baik sebenarnya. Dilanjutkan dengan E6, kuda ke F3 dan A6. Gajah ke D3, kuda ke F6. Di sini langsung rokade pendek dari Kosteniuk, gajah ke E7, berniat untuk rokade juga dan benteng ke E1. Dan hitam langsung rokade juga. Kuda ke E5 dan B6. Menteri ke F3, benteng ke A7. Gajah ke E3, gajah ke B7. Ancaman tajam daripada gajah tersebut membuat tidak nyaman dari posisi Kosteniuk sebenarnya teman-teman. Tapi setelah menteri ke H3 dengan tujuan untuk pion di H7 sekaligus akan memaksa peraduan kuda nantinya. Tapi tercium oleh hitam langsung mendorong G6. Gajah ke H6 dilanjutkan dengan benteng ke E8. Di sini teman-teman, perhatikan di langkah ini langkah kombinasi yang cukup bagus dari Kosteniuk teman-teman. Adalah kuda memukul pion yang di F7. Sangat brilian, tajam dan agresif sekali ini teman-teman. Jika di posisi ini teman-teman dipukul oleh raja, maka checkmate. Luar biasa bukan? Atau di posisi ini teman-teman, di saat udah mukul pion tersebut, menteri mukul D4 misalnya, maka di sini gajah ke G5. Selanjutnya ketika kuda ke G4, langkah terbaik benteng ke E2, maka di sini dipukul yang kuda tersebut di F7. Menteri mukul H7 dan sekaligus di sini raja ke F8 dan akan datang checkmate atau kehilangan menteri ketika dipukul G6. Ini teman-teman, kemungkinan yang lain. Kembali ke posisi partai di saat kuda mukul pion F7 langkah partai menteri ke D7. Dia menolak untuk memakan sekaligus berniat untuk menjaga langkah selanjutnya. Dan kuda ke E5 kembali teman-teman, mengancam daripada menteri. Menteri ke C8 takut kena ancaman lagi, benteng A ke C1. Dan di sini kuda ke C6 langsung ditutup sekaligus mengajak peraduan. Langkah brilian yang kedua kalinya, kuda ke E4. Dia tidak mempedulikan peraduan di sini sekaligus meninggalkan pion yang di D4 dari Kosteniuk. Tapi mustahil dipukul oleh kuda karena dia harus kehilangan menteri teman-teman. Benteng ke A8 itu tidak baik. Di sini langkah daripada hitam adalah gajah yang ke A8. Kuda ke G5 dengan ancaman di sini pion yang di E6 dijawab dengan gajah ke F8. Dia memaksa peraduan di sini teman-teman. Diterima peraduan tersebut dengan dipukul oleh gajah, dan jika pakai benteng di sini tentu pion yang di E6 tersebut dipukul sama kuda. Di sini dipukul oleh raja teman-teman. Kuda mukul C6 dan di sini gajah mukul C6. Benteng mukul E6 dilanjutkan dengan benteng ke C7. Karena tahu bahwa ketika dilindungi oleh benteng kuda tersebut atau dipukul, ini akan memperparah keadaan. Kita praktekkan teman-teman. Jika di posisi benteng mukul E6 ini, benteng kali benteng di sini, maka menteri mukul benteng, menteri mukul menteri, dan di sini kuda mukul menteri sekaligus cek. Raja ke E7 dijawab dengan benteng kali C6. Bahwa dia unggul satu perwira teman-teman. Kemanapun daripada raja, misalnya raja mendekati benteng, maka pion yang di B6 akan dimakan. Baik, kembali ke posisi partai. Di saat posisi kuda mukul E6 ini, langkah partai benteng ke C7. Benteng mukul kuda. Di sini cek teman-teman. Raja ke G8. Karena dia khawatir dengan raja diposisikan ke G7 akan menjadi
checkmate. Dan dilanjutkan dengan benteng mukul C6, menteri mukul menteri. Satu langkah dari ini hitam menyerah teman-teman. Setelah dipukul menteri tersebut, dia langsung menyerah karena mustahil lagi untuk dilanjutkan, dia sudah kalah 1 perwira teman-teman. Ketika benteng ini mukul benteng tersebut juga percuma, tetap perwira tersebut tidak bisa kembali. 3 melawan 1 perwira, mustahil di kelas master ini dilanjutkan. Makanya dia menyerah tadi, itulah alasannya. Baik, sekian dulu pembukaan carukan versi dari Kosteniuk. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.